Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Soleh dan Soleha kelas Arafah? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah dan dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi dengan Bunda Novi. Pada kesempatan kali ini, Bunda akan menyampaikan materi pembelajaran tentang matematika, yaitu tentang lingkaran. Kehidupan sehari-hari dengan mudah kita dapat menemukan benda-benda yang berbentuk lingkaran. Contohnya adalah roda, cincin, dan lain-lain. Nah, lingkaran adalah titik-titik pada bidang datar yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Sebuah lingkaran pasti memiliki luas dan keliling. Tapi sebelumnya Bunda akan menjelaskan tentang bagian-bagian lingkaran. Bagian lingkaran atau unsur-unsur lingkaran antara lain. Yang pertama adalah titik pusat lingkaran. Titik pusat lingkaran adalah titik yang ada tepat di tengah lingkaran sebagai pusat lingkaran. Contohnya seperti gambar yang ada di samping. 2. Jari-jari lingkaran. Jari-jari lingkaran adalah sebuah garis yang menghubungkan antara titik pusat dengan titik lengkung pada keliling lingkaran. Umumnya, jari-jari lingkaran ini disimbolkan dengan simbol R seperti yang ada di gambar samping ini. 3. Diameter lingkaran. Diameter lingkaran adalah sebuah garis lurus yang menghubungkan antara dua titik pada keliling lingkaran yang melewati titik pusat lingkaran. Yang keempat adalah tali busur lingkaran. Tali busur lingkaran adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran, namun tidak melalui titik pusat lingkaran. Hal ini agak berbeda dengan diameter yang garisnya melalui titik lingkaran, seperti yang ada di gambar samping ini. Yang kelima adalah juring lingkaran. Juring lingkaran adalah luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua garis jari-jari dan dibatasi oleh sebuah busur lingkaran yang letaknya diapit oleh dua buah jari-jari tersebut. Juring lingkaran juga dibagi menjadi dua. Ada juring kecil dan ada juring yang besar. 6. Tembereng lingkaran. Tembereng lingkaran adalah luas daerah yang berada di dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur lingkaran dan tali busur lingkaran. Yang ketujuh, apotema lingkaran. Apotema lingkaran adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur lingkaran dan garis tersebut tegak lurus dengan tali busur. Yang kedelapan, busur lingkaran. Busur lingkaran adalah garis lengkung yang merupakan bagian dari keliling lingkaran. Busur pada lingkaran dibagi menjadi dua, yaitu busur besar dan busur kecil. Mengapa disebut sebagai busur besar? Jika panjangnya lebih dari setengah lingkaran. Sedangkan busur kecil jika panjangnya kurang dari setengah lingkaran. Yang kesembilan adalah sudut pusat lingkaran. Sudut pusat lingkaran adalah sebuah sudut yang terbentuk
dari perpotongan antara dua jari-jari yang ada di titik pusat lingkaran. 10. Sudut keliling lingkaran. Sudut keliling lingkaran adalah sebuah sudut yang terbentuk karena pertemuan antara dua tali busur dengan satu titik pada keliling lingkaran. Contohnya adalah yang ada di gambar samping ini. Nah, contoh soal unsur-unsur lingkaran. Sekarang kalian perhatikan, di sini ada gambar tentang unsur-unsur lingkaran, yaitu yang pertama adalah berdasarkan gambar di atas. 1. Jari-jari lingkaran terletak pada garis O, C, OD, OB, dan OA. 2. Titik pusat lingkaran berada pada huruf O. 3. Busur lingkaran terletak pada garis lengkung AC, CB, BD, dan AD. Kemudian yang keempat, diameter lingkaran atau garis tengah lingkaran terletak pada garis AB dan CD. Kemudian yang kelima, tembereng lingkaran adalah daerah yang dibatasi oleh busur AD dan tali busur AD. Yang keenam adalah tali busur lingkaran terletak pada garis AD. Yang selanjutnya, juring lingkaran adalah terletak pada daerah yang diberi warna hijau atau juring B, O, C. Kemudian yang terakhir adalah apotema. Apotema terdapat pada garis yang berada tegak lurus dengan tali busur pada gambar di atas. Jadi, garis apotema terletak pada garis O dan F. Nah, sekarang kita akan melanjutkan cara menghitung keliling lingkaran dan luas lingkaran. Keliling lingkaran dihitung menggunakan dua cara, yaitu dengan cara menaksir dan menggunakan pendekatan nilai pi. Yang pertama, nilai pi ya ada dua. Nilai pi dengan nilai 22/7 dan nilai pi dengan nilai 3,14. Nilai pi 22/7 digunakan jika R atau D memiliki nilai kelipatan 7. Kemudian nilai pi 3,14 digunakan jika R atau D memiliki nilai yang tidak kelipatan 7. Rumus mencari keliling sebuah lingkaran. Jika yang diketahui adalah R atau jari-jari, maka rumusnya adalah K sama dengan 2 kali pi kali R. Yang kedua, jika yang diketahui adalah D atau diameter, maka rumusnya adalah K sama dengan pi kali D. Sedangkan untuk menghitung diameter atau jari-jari lingkaran, jika diketahui kelilingnya, kita gunakan cara berikut. R sama dengan keliling lingkaran dibagi 2 kali pi, atau D sama dengan keliling lingkaran dibagi pi. Nah, Bunda akan memberikan contoh soal tentang mencari sebuah keliling lingkaran. Oke, Bunda akan memberikan contoh soal tentang sebuah keliling lingkaran. Yang pertama, sebuah keliling lingkaran memiliki diameter 14 cm. Berapakah keliling lingkaran tersebut? Jadi, keliling lingkaran yang diketahui adalah diameter 14 cm. Jadi, Ananda bisa menggunakan rumus K sama dengan 2 kali pi kali R. Jadi Ananda harus membagi 2, 14 bagi 2
sama dengan 7 cm untuk jari-jarinya. Jadi K sama dengan 2 kali 22/7 kali 7 cm sama dengan 44 cm. Jadi keliling lingkaran tersebut adalah 44 cm. Baik, sekarang Bunda akan melanjutkan cara menghitung luas lingkaran. Untuk menentukan luas lingkaran, rumusnya adalah L sama dengan P kali L sama dengan Pi R kali R sama dengan Pi R pangkat 2. Untuk menghitung diameter atau jari-jari lingkaran, jika diketahui luas lingkarannya, maka digunakan cara sebagai berikut. Yang pertama, R sama dengan luas lingkaran dibagi Pi. D sama dengan 4 kali luas lingkaran per Pi. Contoh soal untuk luas lingkaran. Perhatikan gambar di samping. Ada sebuah lingkaran dengan jari-jari 14 cm. Tentukan luas lingkaran di atas. Karena jari-jarinya adalah 14 cm, maka menggunakan Pi sama dengan 22/7. Diketahui R sama dengan 14. Luas sama dengan Pi kali R pangkat 2 sama dengan 22/7 dikali 14 dikali 14 sama dengan 616 cm persegi. Nah, itu adalah contoh mencari luas lingkaran. Baik, Bunda sekarang akan memberikan contoh bagaimana cara menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling dan luas lingkaran. Contohnya, sebuah roda memiliki jari-jari 14 cm. Roda tersebut menggelinding dengan panjang lintasan 792 cm. Berapakah banyak putaran yang terjadi pada roda tersebut? Oke, jawabannya adalah diketahui R sama dengan 14 cm dan panjang lintasan adalah 792 cm. Jadi K sama dengan 2 kali Pi kali R. K sama dengan 2 kali 22/7 kali 14 sama dengan 88 cm. Sekarang kita akan mencari banyaknya putaran pada roda. Caranya adalah 792 dibagi 88 sama dengan 9 putaran. Untuk tugas kali ini adalah Ananda membuat lingkaran di kertas HVS beserta bagian-bagiannya dan berilah keterangan sesuai dengan materi pembelajaran yang sudah Bunda jelaskan tadi. Pembelajaran materi hari ini telah selesai. Jangan lupa kerjakan tugasnya ya sayang ya. Nah, jangan lupa jaga kesehatan dengan protokol kesehatan yaitu 3M. Yang pertama adalah memakai masker. Yang kedua adalah menjaga jarak. Yang ketiga adalah mencuci tangan dengan air yang mengalir. Jangan lupa sholat 5 waktu. Sholat duha, tadarus, zikir pagi dan petang kalian laksanakan. Tetap jaga kesehatan, membantu kedua orang tua supaya kalian dapat beraktivitas seperti biasa. Bunda akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.